Shalom guys, jumpa kembali dalam program Giving My Best dengan judul The Way bersama dengan saya, Pastor Fanny Paendong. Sebelum kita menikmati dan diberkati lewat firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami mengucap syukur karena kasih karunia Tuhan yang begitu besar. Di dalam masa muda kami ini, kami masih dipercayakan untuk kami berkarya bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Kiranya firman Tuhan hari ini boleh memperlengkapi kami sebagai orang-orang muda-Mu ya Tuhan, sehingga hidup kami menjadi seperti yang Engkau inginkan. Kami adalah garam dan terang bagi dunia ini, dan kami mengucap syukur karena Engkau sudah memberikan jalan bagi kami, sehingga hidup kami menjadi lebih berarti. Terima kasih, berfirmanlah bagi kami, bahkan bagi hamba-Mu juga yang akan menyampaikan, diberkati juga lewat firman Tuhan ini. Haleluya, haleluya. Amin. Teman-teman pasti pernah menggunakan yang namanya GPS atau Global Positioning System. GPS tentunya digunakan untuk menolong kita ke arah jalan yang kita ingin tuju atau tempat yang ingin kita tuju. Apakah kita juga pernah menggunakan GPS, namun ternyata GPS yang kita gunakan itu menuntun kita ke jalan yang tidak semestinya kita inginkan. Ada begitu banyak jalan yang ditempuh, jalan lebar, jalan sempit. Bahkan beberapa kasus juga ternyata mereka bisa tersesat di hutan, bahkan di pinggir sungai. Teman-teman, tentunya lewat firman Tuhan hari ini kita juga akan belajar mengerti baik-baik. Dalam Amsal 16 ayat 2 katakan, segala jalan orang adalah bersih menurut pandangannya sendiri, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Dalam versi terjemahan baru, jalan orang menurut kita masing-masing itu bersih menurut pandangannya manusia, tetapi Tuhan yang sangat menyelidiki, mengetahui isi hati kita teman-teman. Dalam terjemahan lain dikatakan, orang menganggap segala sesuatu yang dilakukannya benar, tetapi Tuhanlah yang menghakimi yang dilakukannya. Versi mudah dibaca. Sebagai orang muda, seringkali kita menemukan ada banyak reason, ada banyak alasan kenapa orang muda bisa berbuat ini dan itu. Karena mereka menganggap bahwa jalan yang mereka tempuh adalah jalan yang benar. Mereka menganggap bahwa segala sesuatu yang dilakukannya itu sudah benar, seperti yang Tuhan mau. Tapi kita lupa teman-teman, ada pribadi, ada sepasang mata yang melihat apapun yang kita lakukan di tempat tersembunyi sekalipun. Mungkin orang tua kita tidak tahu, kakak adik kita tidak tahu, bahkan guru atau pembina rohanimu nggak tahu. Tapi ternyata Tuhan itu akan hadir dan menghakimi apa yang sudah kita lakukan. Karena menurut kita itu benar, menurut orang muda itu benar. Saya percaya bahwa semua kita punya pengalaman tentang segala sesuatu yang menurut kita, jalan yang menurut kita itu sudah benar. Sampai pada satu waktu di ujung jalan, barulah kita menyadari bahwa jalan yang kita tempuh itu adalah salah. Terlebih lagi, jalan yang sudah kita jalani sekian tahun lamanya, ternyata itu jalan yang sesat. Halo, baiklah kita seperti dalam Amsal 16 ayat 25. Ada jalan yang disangka lurus tetapi ujungnya menuju maut. Coba perhatikan baik-baik. Ada jalan yang kita pikir itu sudah baik, sudah benar. Pikiran kita, perkataan kita pikir itu sudah lurus, sudah benar. Tetapi ternyata itu membawa kita kepada hukuman yang kekal nantinya. Kebinasan kekal. Ujungnya itu
menuju maut. Bahkan dalam versi mudah dibaca dikatakan begini, ada jalan yang tampaknya benar bagi kita, tetapi jalan itu hanya membawa ke dalam maut atau berujung kepada kematian. Teman-teman dengar baik-baik. Coba kita introspeksi diri kita masing-masing. Apakah jalan yang kita pikir itu sudah benar, itu berkenan di hadapan Tuhan? Ada jalan yang tampaknya memang benar, menurut kita itu benar sebagai orang muda. Karena seringkali sebagai orang muda kita punya idealis yang begitu tinggi. Tapi idealisnya tidak berdasarkan kebenaran ilahi, tidak berdasarkan firman Tuhan. Ini yang keliru. Ini yang membuat kita akhirnya semakin jauh dari perkenanan Tuhan. Cara kita berpacaran mungkin, cara kita berbisnis mungkin, cara kita mungkin studi, ya baik di sekolah maupun di kampus, kita pikir itu sudah benar tampaknya. Tapi nyata-nyatanya itu malah membuat kita jauh daripada perkenanan Tuhan. Kita harus berani untuk mengintrospeksi diri kita. Jalan hidup yang kelihatannya baik-baik saja atau sepertinya tidak ada masalah, belum tentu loh itu baik menurut pemandangan Tuhan. Ayub pasal 1 ayat 5, setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Keesokan harinya pagi-pagi, bangunlah Ayub lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian. Sebab pikirnya, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Kita tentunya tahu cerita tentang Ayub ini sendiri. Ayub, siapa yang tidak kenal Ayub? Begitu salehnya, begitu kayanya, begitu takut akan Tuhan. Hidupnya lepas dari pergumulan masalah, tapi ternyata harus terus mengalami pengujian. Kenapa? Karena Ayub ingin hidupnya itu baik-baik saja keluarganya. Ayub pasal 23 ayat 10 katakan, karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Sampai pada satu waktu Ayub harus mengalami ujian, teman-teman. Semuanya baik kelihatannya, anak-anaknya kelihatannya baik, tapi setiap hari Ayub harus mempersembahkan korban karena Ayub menyadari jangan-jangan anak-anakku ini sudah berbuat dosa dalam perilaku sehari-harinya. Siapa yang tidak kenal Ayub dengan kekayaan yang sangat luar biasa? Tapi Ayub juga mengalami ujian. Dan Ayub sadar bahwa jalan hidupnya perlu dievaluasi oleh Tuhan. Dan ingat, ketika Allah sendiri yang menolong umatnya untuk dievaluasi, maka kita akan tampil seperti emas. Demikian juga kehidupan kita sebagai orang-orang muda. Yohanes 14 ayat 6, kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kita bersyukur di dalam dunia ini ada begitu banyak nabi, rasul, ada begitu banyak guru, ada begitu banyak kepercayaan agama. Namun hanya Yesuslah yang memberanikan diri untuk mendeklar, menyatakan kepada dunia ini, Akulah jalan. I am the way and the truth and the life. Yesus satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Untuk orang bisa bertemu dengan Bapa di sorga, untuk menikmati kehidupan kekal, harus melewati jalan ini. Ingat teman-teman, masa mudamu kelihatannya masih jauh usianya, tapi tidak ada seorang pun yang tahu kapan engkau akan mengakhiri hidup di dunia ini. Hati-hati dengan jalan yang engkau tempuh. Karena sebagai orang muda seringkali kita memilih jalan yang Kain, Yudas 1 ayat 1, bahkan jalan Bileam, 2 Petrus 2 ayat 15. Banyak orang sudah mengikuti jalannya Kain dan Bileam. Apa itu? Menukarkan jalan kebenaran dengan mamon, dengan kenikmatan dunia. Orang-orang muda, kiranya firman Tuhan hari ini yang begitu singkat menolong engkau, menolong sesamamu, bahkan menolong saya juga secara pribadi untuk hidup di dalam Yohanes 14 ayat 6. Satu-satunya jalan kehidupan adalah melalui pribadi Yesus Kristus. Kau harus percaya, kau harus hidup sungguh-sungguh, taat kepada firman-Nya, taat sungguh-sungguh, jangan menyimpang ke kanan ke kiri, jangan mengikuti jalannya Kain, jangan mengikuti jalannya Bileam. Mereka ini mengikuti jalan-jalan dunia ini, kelihatannya enak untuk daging,
tapi ternyata itu menuju kepada kebinasaan kekal, hukuman kekal. Ayat terakhir buat kita dalam Amsal 4 ayat 18 sampai dengan 19. Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Jalan orang fasik itu seperti kegelapan, mereka tidak tahu apa yang menyebabkan mereka tersandungnya. Berbahagialah kita sebagai orang-orang mudanya Tuhan, kita hidup di dalam jalan orang benar, karena kita sudah dibenarkan lewat kematian Kristus di atas kayu salib, menebus dosa kita. Status kita adalah hamba-hamba kebenaran. Kita sudah ditebus dari kegelapan dunia ini, hidup di dalam terangnya Tuhan. Teman-teman, kita dipanggil untuk menjadi garam dan terang bagi dunia ini. Sekecil apapun terang itu, ketika berada di tengah kegelapan, maka kegelapan itu akan sirna, kegelapan itu akan hilang. Karena itu jadilah terangnya Tuhan, jadilah garamnya Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Hidup di jalan orang benar, di dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman Tuhan hari ini. Hamba sudah berhenti berkata-kata, tapi hamba berdoa buat teman-temanku dimanapun mereka berada. Kiranya mereka sungguh-sungguh hidup di dalam jalan orang benar. Yohanes 14 ayat 6. Sehingga kami tidak menukar kembali Tuhan kehidupan kekal dengan kebinasaan. Hamba berdoa Tuhan memberkati dimanapun teman-temanku ini berada. Turunlah kasih karunia Allah Bapa, cintanya lewat Yesus Kristus putranya yang tunggal, pertolongan penghibur Roh Kudus menyertai hidupmu dan hidupku hari ini sampai selama-lamanya. Yesus datang kali yang kedua. Yang percaya terima berkat Tuhan, katakan bersama-sama dengan saya, haleluya, amin.